dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan tadabbur tersebut, maka di antara hal yang kita harus lakukan adalah bagaimana, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, ya, kemudian kita betul-betul memperhatikan, merenungi daripada apa yang kita baca. Bahkan kemudian yaitu kita merasakan bahwa karena Al-Quran ini kalamullah, firman Allah, ya, kita merasakan bahwa Allah yaitu langsung berbicara dengan kita, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kita baca itu adalah ditujukan kepada kita. Al-Quran memiliki surah-surah, ayat-ayat, ya. Sama dengan misalnya ketika terjadi surat menyurat, ya. Karena misalnya orang tua kita menyurat kepada kita, makanya tentunya kita ketika membaca surat itu menyadari itu bagaimana kehadiran orang tua kita, ya, walaupun lewat tulisan, ya, untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Sehingga kemudian dari itu kita bisa ketika di dalam surat itu ada arahan, entah itu perintah atau larangan, maka betul-betul kita bisa melaksanakan ketika perintah dan menjauhi ketika larangan. Seperti itu juga dalam Al-Quran, ya. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita mengambil faedah dari Al-Quran tersebut dengan yaitu merenungi daripada apa yang difirmankan, dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita berbicara tentang masalah tadabbur, ya. Intinya tadabbur ini juga adalah merupakan salah satu bahagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sebenarnya kewajiban kita terhadap Al-Quran itu beberapa hal, ya. Di antaranya yaitu perintah untuk mempelajari Al-Quran. Jadi kita dari awal mempelajari Al-Quran dalam artian bagaimana bisa membaca Al-Quran. Itu yang paling mendasar. Apalagi kalau kita seorang muslim, ya, Al-Quran itu pedoman hidup bagi kita. Kalau kita tidak tahu membacanya, ya bagaimana bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, ya. Yang kedua, kewajiban yang kedua tentunya adalah yaitu setelah kita bisa membaca Al-Quran, ya, yaitu kita memahami artinya, maknanya, ya. Kalau kita di Indonesia ini sudah ada biasa terjemahannya, ya, baca kemudian mengetahui terjemahannya, artinya. Tentunya selanjutnya adalah al-amal, yaitu mengamalkan Al-Quran, ya. Dan Al-Quran itu intinya dua saja, perintah atau larangan, ya. Sebagiannya juga ada kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, tetapi intinya juga kisah-kisah itu dua hal, kisah-kisahnya, kisah orang-orang yang soleh dan kisah orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang soleh itu kita jadikan sebagai panutan, ya. Kemudian orang-orang yang tidak baik itu yang diceritakan oleh Allah sebagai pelajaran untuk kita jauhi sifat-sifat atau karakter orang-orang yang buruk yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kita mengamalkan isi Al-Quran, ya. Kemudian juga tidak cukup situ. Setelah itu kewajiban kita juga adalah mendakwakan, mengajarkan, ya. Orang yang bisa membaca Al-Quran, kewajibannya adalah bagaimana bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang yang belum bisa membaca Al-Quran,
Ya. Orang yang mungkin lebih di atas lagi levelnya, dia sudah paham makna Al-Quran, dia mengajarkan lagi tentang ya makna-makna Al-Quran kepada orang yang belum mengetahui. Kemudian selanjutnya yaitu diantaranya juga yaitu adalah bagaimana mentadaburi daripada Al-Quran, ya. Memahami, mengambil pelajaran dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya mencoba untuk menjadikan materi kita untuk tadabbur, ya, yaitu mengambil satu rujukan, ya. Satu rujukan yaitu buku yang buku ini juga kalau saya secara pribadi menjadikan sebagai rujukan materi mukaddimah di halaqah-halaqah tarbiyah, ya. Walaupun saya tidak bacakan secara keseluruhan, membahas secara keseluruhan. Kalau saya membahas secara keseluruhan ini jadi materi tarbiyah tersendiri. Jadi mukaddimah saja bisa diambil pelajarannya, ya, dari kaidah tersebut, ya. Karena kaidah itu menjadi fondasi dasar untuk kita jadikan sebagai pijakan, ya, untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita. Yaitu yang jadikan kita sebagai rujukan utama di dalam kajian kita ini, yaitu buku Qawaid Qur'aniyah. Jadi Hamsuna Qaidatun Qur'aniyah fi nafsi wal hayat. 50 kaidah-kaidah Quran, ya, terhadap jiwa dan kehidupan, ya. Dan beliau juga yang ditulis oleh Syekh Profesor, ya, Dr. Umar Al-Akal, ya, Habibullah Ta'ala, ya. Beliau juga termasuk diantara ulama yang menulis buku tentang tadabbur Al-Quran, ya. Termasuk sebenarnya kaidah ini bagian daripada tadabbur. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Qawaid Qur'aniyah ini, ya, yang dijadikan sebagai kaidah yang pertama oleh beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 83, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, ya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 83 ini yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id a'adna mitsaka bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun. Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ayat ini kita perhatikan yaitu terkait tentang Bani Israel, ya, tentang Bani Israel. Seperti di awal tadi saya sampaikan, ayat-ayat Al-Quran itu ketika turun biasanya berbicara tentang satu kaum, ya, atau terkadang juga langsung juga terkait dengan sahabat Rasulullah SAW. Tetapi jangan ketika kita membaca Al-Quran bahwa Al-Quran ini untuk Bani Israel, atau ini untuk sahabat. Tidak, Al-Quran ini untuk kita. Walaupun Allah menyampaikan tentang kejadian pada Bani Israel atau kejadian peristiwa pada sahabat Rasulullah SAW.
Makanya ulama kita yaitu menyebutkan satu kaidah tentang mengambil pelajaran dengan Al-Quran, yaitu mereka mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi wala bi khususis sabab, yaitu mengambil pelajaran dari keumuman daripada satu ayat, bukan karena sebab turunnya daripada ayat tersebut, bukan karena sebab turunnya ayat tersebut. Nah, sama dengan ayat ini berbicara tentang Bani Israel, ya. Jadi Allah berfirman wahid ahadna, wahid dan ketiga, ahadna kami mengambil mitsaq perjanjian, Bani Israel, yaitu dengan Bani Israel. La ta'buduna, janganlah kalian menyembah. Walaupun ada jawaban tidaklah ya kalian menyembah illallah, melainkan Allah, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, bil walidaini ihsanan, yaitu adalah berbuat ihsan, berbuat baik, wadil qurba, dan kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa qulu, dan ucapkanlah oleh kalian linnasi, kepada manusia, husnan, yaitu ucapan yang baik, wa aqimu, dan dirikanlah kalian as-shalah, salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian orang-orang yang berpaling. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbicara tentang Bani Israel, ya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan Bani Israel, ya. Wahid ahadna mitsaq perjanjian, ya. Nah, pada dasarnya yaitu banyak perjanjian, ya, ikatan janji Bani Israel itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah ayat yang kita sebutkan ini. Dan pada ayat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu beberapa poin yang disampaikan oleh Allah, ya, perjanjian tersebut. Yang pertama tadi adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, yaitu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu perintah untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan yang pertama adalah kepada kedua orang tua, wabil walidaini, ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu kepada karib, kerabat. Kemudian berikutnya yaitu kepada anak-anak yatim. Kemudian orang-orang miskin. Dan secara umum diperintahkan untuk berkata baik kepada sesama manusia. Kemudian poin berikutnya adalah mendirikan sholat. Dan yang kedelapan adalah menunaikan zakat. Itu diantara perjanjian, ya, Bani Israel dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memperhatikan daripada ayat ini, di penghujung ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun.
Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, ya, yang melaksanakan daripada perjanjian tersebut. Wa antum muridun, dan kalian termasuk orang-orang yang berpaling, ya, dari apa yang telah, ya, diikat perjanjian tersebut, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya salah satu di antara kaum yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran yaitu adalah Bani Israel. Bani Israel. Hari ini kita ada juga, ya, tidak menyebutkan Israel, ya. Jadi Bani Israel itu asalnya dari kata Bani, itu ibn, keturunan, ya, Bani anak, ya. Jadi ibn bunun, ya. Jadi bani, ya. Itu artinya adalah anak laki-laki atau keturunan, ya. Bani Israel, ya, Israel. Nah, juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Israel itu adalah Nabiullah Yakub alaihissalam, ya. Nabi Yakub alaihissalam, ya. Nabi Yakub ini adalah cucu daripada Nabi Ibrahim, dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Jadi Israel itu, ya, nama lain daripada Nabi Yakub, ya. Israel itu asalnya sebenarnya dari kata Isra dan Il, ya. Isra itu artinya hamba, Il itu adalah, ini bahasa Ibrani adalah Allah. Jadi maksudnya adalah hamba Allah, sama dengan Abdullah, ya. Biasanya kita Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Bani Israel yaitu anak keturunan hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya membawa lagi secara umum daripada ayat ini, perhatikan ayat ini, ya. Di dalam kehidupan kita ada dua hubungan yang kita harus jaga. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Juga disebutkan di dalam surah Ali Imran, terkait dengan lagi-lagi Bani Israil, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat alaihim dhillah aina ma tuqimu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Dimanapun mereka berada akan meliputi kehinaan. Ini berbicara tentang Bani Israil. Dimanapun mereka berada akan diliputi kehinaan kecuali dia menjaga perjanjiannya dengan Allah dan perjanjiannya sesama manusia. Jadi lagi-lagi berbicara tentang masalah janji, ya. Jadi Bani Israel, ya, ternyata banyak disebutkan yaitu melanggar perjanjian, tidak menepati daripada janji. Jadi kalau ada orang yang suka ingkar janji, ya, bisa jadi model-model pengikut Bani Israel, ya. Jadi itu, ya. Kalau kita memperhatikan ayat ini, saya katakan dari awal, ketika kita membaca ayat itu adalah kita bawa pada diri kita bahwa Allah berbicara kepada kita, ya. Coba tadi, duribat alaihim zillatu aina ma tuqimu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Bahwa bagi seorang manusia, dimanapun dia berada, ketika dia tidak menjalin dua hubungan tersebut dengan baik, hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia, maka dia akan ditimpa kehinaan. Dia akan ditimpa daripada kehinaan. Mungkin ada orang yang menganggap dirinya hubungannya dengan Allah baik, tetapi hubungannya dengan manusia rusak, ya. Maka tentunya dia akan tidak merasa aman, tidak nyaman, ya. Kenapa? Karena
ya tidak connect dengan orang, walaupun mungkin ke atasnya menurut dia bagus, ya. Padahal sebenarnya apa kebaikan itu, ya, kebaikan itu dilihat sebenarnya dari dua hal itu, ya, hubungan sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sisi lain juga ada orang yang hubungannya dengan sesama manusia baik, ya, tetapi hubungannya dengan Allah yang terputus, ya. Maka tentunya ini lebih parah lagi ini orang yang seperti ini, ya. Kenapa? Karena ya tugas yang paling pokok, yang hubungan yang paling pokok yang dia harus jaga, justru itu ya mereka putus, ya. Hubungan vertikalnya dengan Allah yang harus dia jaga, yang harus dijaga betul, karena itu yang paling pokok mendasar, itu yang putus. Maka orang yang seperti ini, walaupun banyak temannya di dunia, bagus hubungannya di dunia dengan sesama manusia, tetapi di akhirat dia akan hina. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita perhatikan ayat tadi itu, dua hubungan ini ada, ya. Yang paling pertama yaitu disebutkan dalam ayat ini adalah hubungan dengan Allah, ya. Hubungan dengan Allah, yaitu ketika Allah berfirman, ya, yaitu perjanjian yang pertama adalah la ta'buduna illallah, ya. Janganlah kalian menyembah melainkan hanya kepada Allah. Itulah hubungan kita dengan Allah. Hablu minallah. Beribadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya, ya, sesuatu. Larangan berbuat syirik. Jadi orang yang berbuat syirik dianggap dia tidak beribadah kepada Allah, walaupun dia sholat, ya. Walaupun dia berhaji, bersedekah, tetapi ketika dia melakukan kesyirikan, maka tidak dianggap sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjanjian pertama, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hablum minallah yang harus dijaga. Nah, selebihnya itu beberapa poin terkait tentang hablum minas. Yang pertama adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wadil qurba, kepada karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Dan secara umum disebutkan wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah oleh kalian kepada manusia ucapan yang baik, perkataan yang baik. Nah, ketika kita ayat selanjutnya, nah, wa aqimus shalah, itu terkait lagi dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, yaitu salat. Ketika kita salat, kita beribadah secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini masuk dua itu, hablum minallah wa hablum minanas, ya. Karena menunaikan zakat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sedangkan zakat atau harta yang kita keluarkan itu adalah faedahnya kepada sesama manusia, ya. Maka ada hubungan kita dengan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya ini semacam itu bagian daripada tadabbur sebenarnya ini, ya. Ya, tentang bagaimana kita yaitu bisa mengambil faedah pelajaran dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit tafsir tentang masalah ayat ini, ya. Yang pertama yaitu wala la ta'buduna illallah. Tadi kita sudah jelaskan secara ringkas, ya.
Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada al walid, ya. Al walid itu, ya, itu walidain itu artinya kedua orang tua, ya, dari kata yaitu walada, ya, yang artinya yaitu yulid, yaitu melahirkan, ya. Walaupun tentunya yang melahirkan kita yaitu adalah ibu, ya. Kalau walid itu artinya ayah sebenarnya, walid, ya. Walid itu artinya ayah, tapi disebutkan walidain, ya, kedua ayah, maksudnya adalah ibu dan bapak dan ibu, ya. Padahal yang melahirkan kita itu adalah ibu, ya. Namun secara hakikat, ya, seorang ibu, ya, tidak bisa melahirkan, ya, kecuali ada ayah yang menghamilinya, ya. Maka kemudian dia akan melahirkan. Ini tentang walid, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wabil walidaini ihsanan, kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kalau kita melihat hadis, ya, bagi seorang anak, kepada siapa yang lebih dahulu harus berbakti, kepada ibunya atau kepada bapaknya? Kalau kita mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan, ya Rasulullah, kepada siapa kami berbuat baik atau berbakti, ya. Maka Rasulullah SAW kepada bapak atau ibu, maka Rasulullah menyebutkan yaitu adalah ummuka, kepada ibu. Setelah itu dia bertanya lagi, summa, kemudian kepada siapa lagi? Kemudian Rasulullah mengatakan ummuka, kepada ibumu. Kemudian disampaikan lagi, summa, kepada siapa lagi Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ummuka, ibu, 3 kali, ibu. Nanti keempat kalinya kemudian Rasulullah menyebutkan yaitu bapak. Disebutkan, ya, bahwa kenapa 3 kali disebutkan ibu, ya. Nah, tentunya ibu ini adalah memiliki pengorbanan yang begitu besar, ya, untuk lahirnya dan besarnya seorang anak. Yang bisa mengandung itu, yang bisa hamil hanya ibu, bapak tidak bisa hamil, ya. Hanya ibu yang hamil. Kemudian yang bisa melahirkan hanya ibu, ya. Bapak-bapak tidak bisa melahirkan, ya. Yang ketiga yang bisa menyusui adalah ibu, ya. Bapak-bapak tidak bisa menyusui, ya. Jadi 3 hal yang ibu-ibu bisa lakukan, bapak-bapak tidak bisa, ya. Tidak bisa, ya. Maka kemudian, ya, kewajiban untuk birrul walidain itu adalah didahulukan kepada umum. Itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentang birrul walidain, ya. Jadi manusia yang hubungan, ya, mendasar yang bukan mendasar, dan yang pertama yang kita harus jalin terus adalah yaitu hubungan dengan kedua orang tua. Dan itulah bagian daripada birrul walidain, ya. Birrul walidain. Maka kita tidak boleh putus hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Orang yang memutus hubungannya dengan kedua orang tuanya dinamakan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua.
Hukukul walidain. Ya. Hukuk itu dari kata apa ya, artinya memutuskan. Ya. Dan biasa kalau anak-anak lahir ada namanya akikah. Akikah itu sama dalam asal katanya sama itu tadi itu hukuk. Ya. Yang dimaksud adalah memutuskan. Ya, urat leher pada kambing itu ketika kita menyembelih hewan akikah. Ya. Jadi orang yang memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya, maka dia disebutkan sebagai hukukul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah itu Allah menyebutkan watil qurba. Perintah juga untuk berbuat baik kepada karib, kerabat, kepada keluarga dekat. Ya. Nah, orang yang paling dekat dengan kita, ya, tentunya adalah keluarga kita. Kalau tadi orang tua, sekarang di bawahnya bagi istri ada suami, ya. Bagi suami ada istri, kemudian setelah itu ada anak, di samping lagi ada saudara, ya. Di atas ada paman, ada bibi, ya. Di bawahnya itu ada kemenakan, ya. Itu keluarga-keluarga yang dekat itu, ya. Itu yang harus kita jaga juga untuk berbuat ihsan kepada mereka. Makanya ketika ada kebaikan yang kita ingin lakukan, ya, maka pada dasarnya yang berhak lebih duluan itu adalah keluarga dekat kita. Kalau misalnya ada dua orang miskin, kita punya harta, mau nyalurkan kita punya zakat, ada dua orang miskin, satu keluarga kita, satu bukan keluarga kita, maka yang didahulukan adalah keluarga. Kita masuk daripada berbuat baik kepada karib. Secara logika sederhana, ada keluarga kita miskin, ada orang lain miskin, kita dahulukan orang lain. Kita mengatakan itu tidak apa-apa, itu keluarga juga, ya. Tapi Anda tidak kasih, pasti nanti dia protes. Kalau orang lain dia perhatikan, kalau kita tidak, ya. Padahal dia juga punya. Maka untuk menguatkan hubungan tersebut, maka kita mendahulukan yaitu yang ada hubungan keluarga dengan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yatama, yaitu orang-orang atau anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim. Dan tentunya yatim ini, ya, yaitu definisi yatim itu adalah seseorang yang ayahnya meninggal usianya belum balik. Itulah definisi tentang yatim. Ya. Jadi yatim itu adalah seseorang yang anak yang bapaknya meninggal kemudian usianya belum balik. Ini definisi agama kita tentang anak yatim tersebut. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yaitu melarang kita untuk mendekati harta anak yatim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah." Dan janganlah kamu mendekati, ya, harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai dia dewasa. Biasa ada orang, ya, justru dia memanfaatkan, ya, bapaknya sudah meninggal, ya, anak yatim sudah meninggal, banyak harta yang dia tinggalkan. Nah, saya nanya saja, ya, mengambil hartanya dan seterusnya. Makanya tadi sebutkan kecuali dengan cara yang baik, maksudnya harta yang ditinggalkan itu, ya, dikelola dengan baik sehingga kemudian dia bisa mendapatkan lagi nilai yang lebih besar atau bertambah lagi, mungkin dikelola, ya, dijadikan usaha sehingga kemudian bertambah, ya, kemudian justru diambil. Ini termasuk dalam memakan harta atau mendekati dan mengambil daripada harta anak yatim. Kemudian juga yang diperintahkan dalam ayat ini adalah wal masakin, yaitu berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya. Orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang tentunya
eh, belum ya orang yang tidak punya harta ya atau sekedar harta tersebut ya cukup-cukupan lah ya sesuai dengan dia punya kebutuhan ya sesuai dengan kebutuhannya saja ya. Jadi seharian apa yang dapatkan seharian habis juga itu ya. Itu orang miskin. Nah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala sedikit kita mengambil pelajaran ya. Nah, ini bagian daripada yang kita mau mengambil pelajaran dari ayat ini dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh, yaitu pada potongan ayat wa qulu linnasi husna wa qulu linnasi husna, dan hendaklah kalian yaitu berkata baik kepada manusia. Tentunya kita sebagai manusia, sebagai status kita diantaranya adalah sebagai makhluk sosial. Kita banyak berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau kita lihat dari sisi umur, ya kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kita, ada yang seumur dengan kita, ada yang juga di bawah umur kita, ya. Bahkan anak-anak. Dari segi agama ada yang sama-sama kita agama Islam, ya. Ada juga yang bukan agama Islam. Kemudian dari segi ya mungkin jabatan atau profesi, ya. Ada yang mungkin kedudukannya lebih tinggi dari kita, ya. Kemudian kalau istilah kita ada bos kita, ada kita punya anak buah, ya. Jadi kita dalam berinteraksi sosial dalam kehidupan kita. Nah, salah satu di antara kaidah yang disebutkan untuk kita jadikan pedoman di dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia adalah wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna. Hendaklah kalian yaitu ya berkata baik kepada manusia. Wa qulu linnasi husna. Kalau bisa ini dihafal ini potongan ayat yang menjadi kaidah yang bisa kita jadikan bekal di dalam kehidupan kita. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kalian kepada manusia yaitu perkataan yang baik. Nah, tentunya perkataan atau kemudian kaidah ini adalah merupakan kaidah yang terkait tentang masalah akhlak ya sesama manusia, sesama manusia. Dan ayat-ayat yang terkait tentang masalah ini juga telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk berkata ihsan, berkata baik kepada sesama manusia. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini ya kita mengambil pelajaran yaitu wa qulu linnasi husna, hendaklah kalian mengucapkan kepada manusia ucapan yang baik. Orang yang paling berhak mendapatkan ucapan yang baik itu adalah kedua orang tua kita. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan ucapan yang husna, ucapan yang baik itu adalah kedua orang tua kita. Makanya dalam ayat itu disebutkan wa qulna wala taqul lahuma uffin. Dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata ya. Kata-kata ya. Kata-kata pembangkangan kepada kedua orang tua, larangan. Karena sebaliknya adalah diperintahkan kita mengucapkan kata-kata yang baik kepada kedua. Jadi orang yang paling berhak untuk mendapatkan perkataan baik kita yaitu adalah kedua orang tua. Nah, kalau kita bawa lagi ke bawah sedikit, ya,
Baik kita suami istri, bagi suami maka tentunya yang berhak mendapatkan kata-kata yang baik itu adalah istri kita. Dan begitu juga sebaliknya, ya, bagi istri adalah suaminya, ya, suami. Nah termasuk, ya, bagi kita posisi kita sebagai bapak ibu, tentunya kita punya anak, ya, kita punya anak. Maka anak kita juga berhak untuk mendapatkan yaitu kalimat dan kalimat kata-kata yang baik dari kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya dari satu keluarga, ya. Apalagi ibu itu disebutkan sebagai di dalam rumah tangga sebagai madrasatul ula, ya. Sekolah yang pertama itu adalah ibu, ya. Walaupun juga tentang pendidikan, pembinaan, tarbiyah di dalam rumah tangga itu juga adalah yang paling tinggi, itu adalah posisinya adalah ayah. Tapi yang paling sering berinteraksi dengan anak-anak itu adalah ibunya. Maka ibu itu memiliki peran yang begitu besar untuk membentuk karakter dia punya anak. Karena dialah yang mentarbiyah dia punya anak. Makanya sebenarnya ketika ada hal-hal yang kita tidak sukai dari anak-anak kita, ya, dua hal sebenarnya penyebabnya, yaitu faktor internal atau faktor eksternal. Ya. Faktor internal itu boleh jadi karena pengaruh dari kita kedua orang tua. Atau kemudian yang kedua, faktor eksternal karena pergaulan yang ada di luar lingkungannya yang, ya, membentuk karakter daripada anak-anak kita. Tetapi yang paling pertama yang kita harus salahkan diri kita sebenarnya sebagai orang tua, ya, yang menunjukkan bahwa ada keteledoran, ada kelalaian dari kita di dalam mendidik daripada anak-anak kita. Sehingga kemudian terjadi ini, terjadi itu, dan seterusnya. Ya. Jadi introspeksi diri itu senantiasa ke kita, jangan ke yang lain. Ya. Kita biasa terkadang mau salahkan daripada orang lain. Ya. Kita ke diri dulu sebenarnya, lihat mungkin punya salah saya sendiri. Ya. Ya, sehingga kemudian bisa terjadi ini. Jadi waqulu linnasi husna. Orang tua, pasangan, anak-anak, ya. Kalau mungkin kita masih bersama saudara dengan saudara kita, ya, di rumah misalnya, ya. Kemudian kita keluar lagi, ya, di lingkungan sosial kita. Nah termasuk juga, ya, baik kita bapak-bapak atau ibu-ibu yang kerja di luar, bukan di rumah, bukan ibu rumah tangga, mungkin dia profesinya, kalau ibu mungkin sebagai karyawan, pegawai, guru, ya. Begitu juga kita bapak-bapak, maka tentunya kita juga berinteraksi dengan orang-orang yang sekantor atau setempat kerja kita. Ya. Posisi kita apa misalnya di situ? Ya. Mungkin ada jabatan. Kita misalnya sebagai kepala atau sebagai direktur, ya, atau sebagai pimpinan atau sebagai bos. Maka hal ini juga kita perhatikan. Kaidah ini juga kita perhatikan. Waqulu linnasi husna. Bukan karena kita pimpinan, kita bos, kita kepala, direktur, seenaknya kita membentak-bentak kita punya anggota. Tunjuk-tunjuk, ya, ini itu dan seterusnya. Ya. Waqulu linnasi husna. Ya. Karena tabiatnya manusia itu adalah, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya, itu bisa menggerakkan dia. Justru kadang orang yang punya jiwa-jiwa perlawanan, justru ketika dia ini mungkin dia akan membangkang, ya. Tetapi ketika dilembuti di ini, ya, maka insya Allah dia akan. Coba kita lihat, ya. Kalau ada seorang yang dihormati mungkin di tarik saya Ustaz, ya. Kalau bertemu misalnya dengan orang-orang yang mungkin dianggap bejat atau preman, ya,
Tapi kalau misalnya ustadz atau kiai yang bertemu dengan dia beda tentunya dengan orang lain. Ya. Kalau ustadz kiai pasti dia tunduk-tunduk juga, ya. Dia hormat. Ya. Nah, itu di bagian daripada kewibawaan yang dia miliki. Dan coba kita berhadapan dengan dia, ya. Apalagi kita pakai menggunakan kata-kata yang tidak wajar, sudah, ya. Berkelahi apa? Ya. Kenapa? Karena mereka tidak akan terima. Waqulu linnasi husna. Nah, kalau kita misalnya sebagai bawahan, ya, kepada pimpinan kita biasanya itu wajar kalau kita yaitu berkata-kata yang baik kepadanya. Tetapi yang biasa itu terjadi ya perkataan yang tidak wajar, tidak sepantasnya, ya tidak seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu biasanya pimpinan ke bawah, ya, pimpinan ke bawah. Kenapa? Dia merasa tinggi, punya kedudukan, sementara orang yang di bawahnya adalah dia merasa dia rendah kedudukannya. Kemudian saya hanya saja apa yang diucapkan, dia berkata-kata mau ini tidak seterusnya. Padahal anak buahnya juga itu adalah manusia. Anak buahnya juga adalah manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya bagi seseorang yang di rumahnya ada pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga, ya. Itu juga kita perhatikan, ya. Waqulu linnasi husna. Jangan kemudian dia mentang-mentang ya kita katakan saya bayar juga dia, saya gaji dan seterusnya. Seenaknya setiap kita memaksa merintahkan ini dan seterusnya, dan kata-kata mengumpat dan seterusnya, ya dia berhak untuk mendapatkan yaitu waqulu linnasi husna. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita merupakan di antara akhlak yang diajarkan di dalam agama kita, ya. Yaitu adalah bagaimana menjaga daripada lisan kita. Menjaga daripada lisan kita. Nah, mungkin bagian terakhir ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sabda beliau, di antara daripada bentuk ya, bentuk daripada tanda-tanda orang yang beriman itu yaitu sabda Rasulullah SAW, ya ini mungkin orang-orang yang ikut tarbiyah sudah hafal semua ini hadis ini ya, atau potongan hadis ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata benar atau dia diam. Jadi tanda-tanda keimanan seseorang itu adalah ketika dia berbicara, dia berbicara dengan bicara yang benar. Ya. Kalau tidak mampu berbicara yang benar, maka dia diam. Dan salah satu bagian berbicara yang benar itu adalah waqulu linnasi husna. Ya. Berbicara kepada sesama manusia dengan perkataan yang baik. Ya. Kalau kita sedikit lagi tentang hadis ini, kalau kita perhatikan adalah berkata yang baik, yang menunjukkan bahwa bukan kita dilarang berbicara, bukan. Karena pada dasarnya kita manusia ini salah satu di antara tugas kita adalah berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Makanya tadi sebutkan berkata yang benar atau diam, ya. Bukan dikatakan diam dan berkata benar atau berkata benar. Didahulukan adalah berkata benar atau diam. Artinya kalau kita tidak mampu lagi berkata yang benar, lebih baik diam saja, ya. Supaya kita tidak terjatuh pada perkara dosa, ya. Karena dosa lisan itu banyak sekali dosa lisan. Ya. Mencela orang, mencaci maki orang, melaknat orang, ya, menggibahi orang, ya, itu bagian di antara dosa-dosa daripada lisan. Ya. Maka Allah perintahkan waqulu linnasi husna. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup kajian kita pada sore hari ini, ya. Seperti selanjutnya katanya ada mungkin tanya jawab, ya. Kita persilakan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, yang mau bertanya kita persilakan. Sampai jam berapa ini? 5:30 ya?
Insyaallah masih sekitar setengah jam. Silakan kalau ada yang bertanya. Dari jamaah barangkali ada mau yang di dalam di penyampaian kelas kita. Kalau ada di ketuk mic ibu ya. Tapi kalau belum ada Ustaz, saya barangkali. Ya, silakan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan Al-Quran, apakah kita seperti saya ini orang awam misalnya tentang bahasa Arab, apa yang dimaksudkan yang kita dapur membaca artinya, ataukah kita harus membaca misalnya dari tafsir dari para ulama? Karena kadang-kadang kita membaca artinya itu tidak paham barangkali apa yang dimaksud di dalam arti itu. Kemudian apakah setelah membaca artinya itu kita harus juga menggandengkan dari hadis Rasulullah ya, jadi seperti tadi contoh berbuat baik kepada kedua orang tua, tentu kan ada hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana caranya kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, untuk sebentar seperti itu. Ya. Sebaiknya ya tentunya kita yang belum bisa langsung memahami ya ketika kita berbicara membaca Al-Quran, mungkin kita bisa membaca tapi belum tahu apa artinya dan seterusnya ya. Makanya langkah awal adalah bagaimana kita membaca terjemahannya ya. Apa arti daripada ayat tersebut ya. Maka lebih lengkap lagi kalau kita bisa membaca lagi tafsirnya supaya ada wawasan kita tentang ayat tersebut. Kemudian setelah itu kita memikirkan, merenungi daripada ayat itu dan bisa mengambil hikmah pelajaran dari ayat tersebut. Jadi itu yang terakhir lagi itulah tadabbur itu, ya tadabbur. Jadi lebih kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari ayat. Bukan hanya berlalu begitu saja, ya. Dengan mengambil pelajaran itu, dua hal yang akan muncul pada diri kita. Yang pertama adalah motivasi, ya, untuk melakukan suatu amal, ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu berhati-hati, ya, untuk tidak terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ayat yang kita baca, ya, di situ ada larangan, ada perintah, ya. Maka tentunya ketika kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah, kita berupaya untuk mengamalkan daripada apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang kita renungi, kita mengambil pelajaran. Tetapi bukan kita menafsirkan, ya, karena yang bisa menafsirkan itu adalah orang yang memang paham bahasa, ya, orang memahami daripada bahasa. Contoh tadi penjelasan dari kaidah tersebut, wa qulu linnasi husna, berkata baik kepada sesama manusia. Tentunya maknanya secara umum kepada manusia, siapa saja manusia. Maka kita akan bawa tadi itu, ya, dalam status sosial kita, ya, ada orang yang kedudukannya lebih di atas dari kita juga kita berbicara baik kepadanya. Ada orang yang di bawah kita, ada yang selevel dengan kita. Dan semuanya itu adalah bagaimana kita, ya, berkomunikasi. Ya. Kita mengambil pelajaran situ, bukan kita berarti hanya kepada kita punya atasan saja, ya, atau yang kita selevel. Kemudian pas orang yang di bawah kita, kemudian kita kita sepelekan daripada perintah tersebut. Jadi kita bawa ke situ, ya. Kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran, ya.
termasuk misalnya adalah kepada orang yang berada ya di bawah kekuasaan kita ya, seperti tadi misalnya pembantu, rumah tangga dan seterusnya. Jadi langkah awal tadi bagaimana kita ya, kalau kita belum bisa memahami, belum mengerti bahasa Arab, paling minimal itu dulu kita mulai dengan membaca terjemahan, tafsir juga yang ada, tentunya sudah banyak terjemahkan. Kemudian kita mencoba untuk mengambil pelajaran dari ayat yang kita baca tersebut, kita bawa kepada diri Allah. Dari jamaah barangkali ibu di belakang ada mau diperjelas dari terus kita. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Ustaz, saya mulai belajar mentadabburi ataupun baca arti-arti dari surah-surah yang saya baca, dan banyak yang saya dapati yang mengatakan kami, sedangkan pemahaman saya kami itu banyak. Dan di sini misalnya dalam surah Al-Ankabut saya dapat ayat 7, orang-orang yang beriman dan beramal soleh masih akan kami hapus dosa-dosanya. Kami itu saya secara awam kami itu banyak, padahal Allah itu kan satu. Ya begitu Ustaz, afwan penjelasannya, karena saya mulai belajar untuk membaca-baca artinya dan mulai belajar memahami. Tapi di sini saya terkadang bertanya, kenapa yang dimaksud di sini Allah, kenapa mengatakan kata kami? Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendapat dalam Al-Quran itu ya, kami ya, nahnu ya, kata-kata tersebut sering, dan itu bisa menjadi syubhat orang-orang di luar Islam kepada kita kalau kita tidak memahami makna tersebut ya, kami ya. Di antara hal yang kenapa kata kami di situ, yang paling mendasar itu sebenarnya tujuannya adalah ditaqdim, untuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita ya, biasa kita juga pakai kata-kata kita atau kemudian kami, padahal maksud kita cuma sendiri saja kita, kami ya, padahal ya mungkin maksud kita diri sendiri saja ya. Juga biasanya dalam bahasa Arab kalau kita berbicara kepada seseorang ya, kita mengatakan antum ya. Antum itu bentuk jamak, tunggalnya adalah anta ya. Anda, kalian ya. Jadi antum ya. Padahal antum itu biasanya yang kita ajak ngomong itu cuma satu orang saja, tetapi itu adalah sebagai bentuk pemuliaan kepada orang itu ya. Biasanya kalau pakai anta kayaknya tidak enak dirasa ya. Kalau kita katakan antum, kayak kita merasa dihargai ya. Padahal sebenarnya kalau anta itu maknanya lebih tepat kalau satu orang saja. Kecuali kalau banyak kita pakai antum, itu sudah, itu maksudnya itu. Dan biasa satu orang kita katakan antum ya, itu tujuannya adalah untuk menghargai ya, mengagungkan ya. Maka itu sebenarnya adalah secara mendasar adalah Allah memakai kata-kata itu adalah ditaqdim ya, untuk pengagungan terhadap diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sisi lain juga ya, yaitu biasa kata-kata itu dipakai adalah karena ada keterlibatan daripada malaikat Allah terhadap hal tersebut. Misalnya kami menurunkan hujan, wa nazzalna minas samai ma, kami menurunkan hujan dari langit. Terus kan ada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur hujan itu kan. Jadi bukan berarti maknanya
Tuhan itu banyak. Ya. Allah tetap Allah yang esa, yang satu yang kita ibadah. Tapi intinya tadi itu adalah untuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maknanya bahwa Allah itu banyak, tapi Allah itu adalah satu. Kalau kita memakai istilah Tuhan, Tuhan itu banyak. Ya, Tuhan itu banyak, tapi Tuhan yang benar cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang atau ada agama yang Tuhannya banyak, Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan dan seterusnya, ya. Tapi Tuhan-Tuhan yang selain Allah itu Tuhan yang batil, ya, Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. Tuhan yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu Allah. Ya, mungkin dari jamaah ibu yang lain atau bapak kehidupan ada yang disampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustaz, di sini ada kita sudah mencoba tadi tentang berbicara berkata yang benar atau diam. Kadang efek dari berkata yang benar itu menyakitkan, tapi itulah kata yang benar harus kita sampaikan. Dan kata diam di sini yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, apa pengaplikasian dari kata diam supaya kami yang menerimanya tidak rancu? Tolong sebutkan contohnya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, jadi terkadang berkata benar itu adalah menyakitkan. Ya, betul. Ya. Ya. Sebagaimana disebutkan, wa qulil haqqu walau kana murran. Ya. Katakanlah yang benar itu walaupun itu terkadang terasa. Jadi tadi diperintahkan berkata benar, ya. Nah, tentunya pada dasarnya asalnya kita diperintahkan berkata benar dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang terbaik. Ya. Coba di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Biasanya kan kalau orang berdebat, ya, kadang itu menyakitkan. Tapi Allah pun memerintah kita kalau mau mendebat, ya, yaitu dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ya. Jadi kebenaran kita sampaikan, ya terkadang memang terasa pahit, ya, tidak disukai orang, ya, tetapi itu tidak benar, ya. Nah, tetapi janganlah kita menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang kasar, itu yang tidak benar, ya. Dengan itu yang tidak benar. Karena dicampaikan saya dengan cara yang baik belum tentu diterima oleh orang. Apalagi kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, walaupun itu benar, ya. Maka lebih-lebihlah bisa lebih ditolak lagi. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, prinsip kita yaitu adalah ketika kita mampu berkata benar maka sampaikan. Ya. Karena itu disebutkan diantara daripada tanda-tanda keimanan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Jadi kita punya kuasa. Kita misalnya di rumah sebagai bapak, ibu, anak-anak kita melakukan suatu kemungkaran, kita bisa dia rubah dengan langsung kita mungkin tarik, ya. Atau melakukan sesuatu yang ini kita mungkin sudah disebutkan disampaikan secara lisan dengan baik, tidak mau, sudah. Ya. Kita harus, ya, tarik lagi dia atau bagaimana supaya kemudian dia berhenti dari kemungkaran tersebut. Ya. Fa'ilam yastati, ya, maka Rasul mengatakan kalau tidak mampu dengan tangan dan kuasa karena kita tidak punya kuasa, ya, bisa dengan lisan, dengan kata-kata kita. Ya. Kembali tadi dengan penyampaian tentunya dengan cara yang baik. Dan terkadang seperti itu, ya. Sama-sama kebenaran yang disampaikan, tetapi beda orang yang menyampaikan. Terkadang yang satu ditolak, yang satu diterima. Kenapa? Karena cara menyampaikannya yang tidak sama. Ya. Nah itu. Jadi
konsekuensinya menyampaikan kebenaran adalah, tetapi tetap petunjuknya adalah sampaikan kebenaran walaupun itu pahit, tidak disukai orang, tetapi dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, yaitu berkata benar atau diam, ya, diam. Tentunya yang dimaksud diam di sini adalah yaitu ketika tidak bisa kita menyampaikan suatu kebenaran itu, tidak bisa berkata-kata yang benar. Ya. Diam di sini yaitu bukan berarti mendiamkan daripada sesuatu yang sesuatu yang tidak baik, ya. Tetapi diam di situ maksudnya adalah kalau kita tidak mampu berkata benar lagi, berkata baik lagi, lebih kita diam daripada kita bicara kemudian kita terjatuh dalam dosa. Tapi ketika melihat sesuatu kemungkaran tadi itu, maka kita dituntut untuk bicara yang benar, ya. Walaupun tadi itu adalah terasa pahit, kalau kita tidak mampu, ya, berbicara yang benar ketika melihat suatu kemungkaran, maka kata Nabi tadi ujungnya adalah, ya, yaitu fabiyaqal lebih, hati kita tidak suka dengan kemungkaran yang ada, ya, kemungkaran yang ada, bahwa kita benci dan kita menghindari, menjauhi daripada kemungkaran tersebut, ya. Kemungkaran tersebut, ya. Jadi bukan artinya diam di situ dia membiarkan suatu keburukan, tetapi diam di situ adalah ketika kita tidak bisa berbicara yang benar, berbicara baik, maka lebih baik kita diam saja, ya. Diam, menahan daripada lisan kita dari berkata-kata yang tidak wajar, tidak pantas. Ya, saya kira itu bukan berarti dia berarti mendiamkan sesuatu yang sesuatu yang mungkar dan seterusnya. Ya, kalau kita tidak bisa bicara melihat kemungkaran, paling minimal itu kita dalam hati kita benci daripada kemungkaran itu, kemudian kita jauhi. Ya. Kita pergi dari situ karena kita tidak bisa merubah daripada suatu kemungkaran. Wallah. Ya. Karena waktu stasiun ini sudah setengah enam, ya, saya kira masih ada insyaallah pertemuan selanjutnya di pekan keempat setiap bulan stasiun insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa dimulai lebih awal, mungkin salat asar secara berjamaah, waktunya bisa lebih jamaah juga yang ada di salat asar bisa tinggal sama-sama mendengarkan taklim. Kami mohon Ustaz untuk menutup pertemuan ini. Baik, jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk keberkahan majlis kita, dan mungkin ada hal-hal yang tidak wajar pantas kita lakukan di majlis ini, terutama dari kita sendiri, maka mari kita beristighfar dan menutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjara mau ada di